Selamat pagi Sobat Sehat, bertemu lagi acara podcast Puskesmas Muto. Karena hidup itu harus sehat, bahagia, dan berarti. Acara bincang kali ini bertemu dengan gestor yang luar biasa dalam acara peningkatan mutu layanan Puskesmas Muto. Kita hadirkan tamu kesayangan kita, Bu Dita. Selamat pagi Bu Dita. Selamat pagi. Bu Dita ini di Puskesmas Muto sebagai apa ya? Kebetulan saya sebagai nutrisionis. Ahli gizi ya? Iya, ahli gizi. Ahli gizi. Jadi ada berapa nutrisionisnya ini, Bu Dita? Di Puskesmas Mloto sendiri ada dua. Saya dan Mbak Erina. Kalau sehari-hari Bu Dita ini kegiatannya ngapain aja? Kalau di Puskesmas sendiri biasanya saya melakukan konsultasi gizi. Kalau misalnya di lapangan saya biasanya berkecimpung dengan masyarakat, terutama untuk kegiatan Posyandu Balita. Posyandu Balita ya. Iya. Nah di situ suka penyuluhan gitu ya Bu Dita ya? Iya, terutama untuk peningkatan status gizi balita di Posyandu. Jadi biasanya kita berkolaborasi dengan kader balita untuk melakukan penyuluhan sebelum atau setelah dilakukan penimbangan seperti itu. Nah ini isu nasional itu kan sekarang tentang stunting. Nah, iya. Jadi kegiatan apa, penyuluhan apa yang kira-kira kita suka lakukan di Posyandu itu? Kalau untuk stunting sendiri itu kan suatu masalah gizi kronis ya, di mana kekurangan asupan sampai menyebabkan dia itu tinggi badannya kurang dari standar normal usia sebayanya. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki adalah dari pola makan terlebih dahulu. Jadi kita biasanya di Posyandu selalu memberikan penyuluhan sederhana tapi yang mudah diterapkan oleh ibu-ibu balita untuk memberikan asupan gizi yang sesuai untuk balitanya. Biar mudah diingat sama ibunya. Iya, betul. Kemudian kalau dari nutrisionis sendiri Bu Dita dan Bu Erin ada sebuah ini apa namanya ya? Kegiatan yang dimunculkan untuk pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Mloto kira-kira apa ada? Kebetulan di Puskesmas Mloto kita membuat suatu inovasi untuk penurunan stunting, di mana inovasi ini tuh inovasi yang cukup bagus ya karena dia melibatkan banyak sektor. Jadi terintegrasi. Iya betul. Nah. Jadi kita untuk stunting itu tidak bisa hanya bekerja dari kesehatan, tapi kita juga harus melibatkan lintas sektor. Bisa dari kelurahan, kecamatan, ataupun dari pihak yang lain. Jadi inovasi ini intinya itu terintegrasi ya Bu. Jadi judulnya itu Gentala. Gentala itu kalau saya pernah dengar, pernah baca itu bukan bahasa Sanskerta ya? Iya, kebetulan. Artinya apa Bang? Naga ya? Iya, artinya naga. Naga kecil atau naga besar? Nah, ini kayaknya enaknya yang gimana ya? Iya. Kalau Gentala sendiri kepanjangan dari apa ya Bu Dita? Gentala itu kepanjangannya Gerakan Tuntaskan Stunting melalui intervensi terintegrasi bersama seperti itu. Jadi kolaps ya, kolaborasi. Iya. Diambil dari bahasa Sanskerta artinya naga, itu diharapkan inovasi ini tuh kuat seperti seekor naga ya. Luar biasa. Naga kan kuat ya, besar. Gitu. Iya, sobat sehat. Ini inovasi dari Puskesmas Mloto, salah satunya adalah Gentala. Jadi gerakan tuntaskan stunting melalui layanan terintegrasi bersama. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dita kaitannya apa aja? Iya, untuk kegiatannya sebenarnya sih mungkin di puskesmas lain sudah menerapkan ya, tapi ada beberapa yang memang membuat inovasi ini berbeda daripada yang lain. Ini yang menarik untuk disimak. Bedanya apa ini? Jadi kalau misalnya di puskesmas kita kan selalu melakukan ini ya, intervensi untuk balita yang sudah terscreening dari Posyandu, terutama untuk pengukuran tingginya. Jika memang diketahui tingginya itu kurang dari standar, itu akan dirujuk ke puskesmas. Dilakukan pemeriksaan. Iya betul. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan terpadu oleh teman-teman nakes dari dokter, perawat, bidan, dan juga nutrisionis. Setelah itu juga ada kegiatan untuk pendampingan. Pendampingan oleh siapa aja itu? Ya, jadi pendampingan ini biasanya dilakukan oleh kader setempat yang paham, di mana kader-kader itu sebelumnya juga sudah diberikan
ini ya, maksudnya bekal dari kita teman-teman nakes. Di briefing dulu ya. Iya betul. Terus ada juga ini kolaborasi dengan lintas sektor, terutama dari kelurahan, kecamatan seperti itu. Ini bergerak bersama-sama. Iya. Oke. Terus yang membuat berbeda itu yang pertama dari motor Gentala. Jadi ada ada motornya. Iya. Jadi ada sebuah motor yang kita desain untuk mempermudah kita dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Gitu ya. Motor itu berarti selalu dibawa kemana-mana ya, Bu Dita? Iya. Jadi motornya ini bertujuan untuk memberikan PMT dengan model layanan gitu ya Bu ya. Gitu ya. Iya, jadi mempermudah supaya balita-balita yang memang membutuhkan PMT itu biar tidak riwa-riwi untuk datang ke puskesmas, kita sekalian untuk memberikannya mungkin setelah kegiatan posyandu atau setelah PSN kita sekalian keliling. Luar biasa ini ya. Jadi kira-kira dalam 1 bulan gitu ada kegiatan mengantar dengan motornya itu berapa kali Bu Dita kira-kira? Kalau ini biasanya kita sesuaikan jika memang ada ditemukan balita yang membutuhkan PMT itu kita berikan. Jadi sesuai dengan kasusnya saja Bu. Jadi karena memang letaknya memang tidak berjauhan ya, artinya masih bisa dijangkau melalui motor gitu ya. Iya, betul. Kalau selain itu mungkin ada kegiatan apa lagi? Nah, ini juga mungkin yang kita ini ya merupakan inovasi yang berbeda gitu ya. Selain ada motor tadi juga ada aplikasi Gentala. Jadi ada aplikasinya. Iya, jadi aplikasi ini itu tujuannya pertama itu untuk mempermudah supaya pasien-pasien yang membutuhkan konsultasi gizi itu terutama ibu hamil atau mungkin ibu balita yang memang ada masalah gizi, stunting ataupun yang lainnya itu bisa melakukan konsultasi dengan aplikasi ini secara online dan gratis. Iya. Jadi nanti bisa apa aja yang ditanyakan gitu ya. Iya. Kemudian mengingatkan jadwalnya posyandu gitu bisa ya. Bisa gitu ya. Kemudian apabila ternyata balitanya ada penyakit penyerta, mungkin mengingatkan untuk kontrol gitu bisa ya? Iya, bisa. Oke. Ada lagi mungkin Bu Dita selain 3 dari tadi kegiatan Gentala? Kebetulan juga inovasi yang aplikasi ini terutama kita tujukan supaya untuk mengurangi penyebaran COVID ya Bu ya, karena biasanya di puskesmas itu kan antriannya banyak. Jadi untuk mengurangi supaya jadi bisa melakukan konsultasi itu di rumah seperti itu. Jadi ya Sobat Sehat, jadi ada beberapa kegiatan Gentala. Poin pentingnya adalah yang pertama itu koordinasi dengan lintas sektor, kemudian ada pemberdayaan masyarakat ya, kemudian ada pendampingan keluarga oleh nakes, para medis dan medis, kemudian ada motor keliling, kemudian aplikasi, gitu ya Bu Dita ya. Selain 4 kegiatan penting tadi, mungkin apalagi yang kira-kira pencegahan terhadap stunting dari Puskesmas Muta? Iya, untuk pencegahannya itu memang kita ada kegiatan rutin, terutama di ANC terpadu yang dilakukan oleh teman-teman bidan, dan juga ada pendampingan ibu hamil Risti. Jadi semua ibu hamil yang resiko tinggi dilakukan pendampingan ya. Jadi supaya kita menekan kalau misalnya ibu hamil Risti itu kan memang resikonya melahirkan bayi BPLR itu kan lebih tinggi. Nah, bayi BPLR sendiri juga seperti yang kita ketahui potensinya untuk mengalami stunting juga cukup tinggi. Jadi kita tekan terlebih dahulu jangan sampai ibu hamil ini nanti melahirkan bayi yang BPLR supaya kasus stunting barunya itu juga menurun. Betul. Prevalensinya menurun. Iya. Luar biasa ini kegiatannya ya. Kalau dari penyuluhan sendiri selain tadi intervensi ya, jadi penyuluhan, intervensi, kemudian mungkin ada sebelum kita tutup, Bu Dita, ada sedikit pesan untuk Sobat Sehat di rumah tentang stunting? Iya, baik, untuk Sobat Sehat itu memang suatu kondisi yang dia itu untuk melakukan perubahannya itu butuh waktu. Tapi stunting itu juga bisa dicegah. Jadi sebelum sampai terjadi stunting, kalau bisa teman-teman di rumah ini terutama dari mulai remaja ya. Jadi mulai remaja itu gizinya diperhatikan sampai nanti sudah jadi ibu hamil, terus anaknya lahir,
Nah, itu juga diperhatikan. Jadi jangan sampai menyesal pada akhirnya gitu ya. Jadi asupan gizi itu tetap seperti pedomannya, jadi gizinya gizi seimbang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kalau misalnya sudah terlanjur nih punya balita yang stunting ya, jangan berkecil hati ya ibu-ibu di rumah. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur stunting itu semangatnya harus lebih. Jadi bukan 100% tapi bisa jadi 200%. Ya, harus lebih. Iya, harus lebih karena 100%. Stunting itu juga masih bisa dikejar. Ya, untuk perubahannya. Jadi asupan gizinya tetap diperhatikan dan mungkin jika memerlukan bantuan pendampingan itu boleh. Silahkan untuk datang ke puskesmas, konsultasi gizi. Jadi nanti akan kita dampingi seperti itu. Mantap. Ya. Sobat sehat di rumah, jangan lupa cegah stunting itu penting. Ya. Terima kasih Bu Dita atas informasinya, kemudian penyuluhannya. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat ya. Amin. Tetap semangat Bu Dita. Semangat. Okay. Salam sehati, sehat, bahagia dan berarti.